Selamat siang Ibu, hari ini kami dari kelompok 2, hari ini kita akan mempresentasikan pitch deck kita yang berjudul Finger Mood. Jadi anggota tim dari Finger Mood sendiri itu ada saya, B sebelah sini. Ada saya, Agung Preza. Ada saya, Watson Lemon Gaul. Ada saya, Agrili Kurai Wicaksono. Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas itu latar belakang dari Finger Mood. Oke, jadi Finger Mood itu merupakan alat yang dapat mengukur detak jantung, suhu tubuh pelajar dan mahasiswa menggunakan sensor pada sidik jari. Jadi alat ini tuh terhubung langsung kepada pengajar untuk memberikan suatu output berupa kondisi psikis maupun fisik pelajar atau mahasiswa. Selain itu, alat ini tuh juga dapat membantu pengajar dalam memberikan rekomendasi metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi pelajar atau mahasiswa tersebut. Jadi Finger Mood itu dapat ditempatkan pada setiap ruang kelas ya. Lebih tepatnya itu di dekat pintu masuk sehingga dapat memudahkan proses pengambilan data-data mahasiswa secara efisien. Sistem pengambilan data sama juga seperti sistem pengambilan data pada alat absensi normal, yaitu dengan menempelkan jari hingga bisa terdeteksi oleh sistem. Jadi adanya fingerprint itu dapat menjadikan alat bantu di bidang pendidikan yang mampu memberikan sistem pendidikan yang dapat juga memberikan solusi bagi permasalahan di pendidikan ini. Jadi fingerprint itu memiliki peluang luas untuk dikembangkan hingga mencapai tahap pembangunan yang berkelanjutan. Oke, next. Oke, yang kedua kita akan bahas Finger Mood problem. Jadi permasalahannya kita tuh dapat dari perbedaan beban studi pada setiap pelajar baik dari segi akademik, organisasi, dan keluarga. Nah, beban studi yang dialami pelajar berdampak pada menurunnya efektivitas pelajar dalam kegiatan belajar pada saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga itu di sisi lain pengajar tidak mengetahui kondisi beban studi yang dialami oleh pelajar. Jadi mereka tuh cara ngajarnya ya udah biasa aja. Jadi tuh kadang tuh mahasiswa atau pelajar ngerasa bosen sama apa yang diajarkan sama pelajar. Oke, next. Selanjutnya ada Finger Mood Solution. Berdasarkan problem yang sudah dipaparkan tadi, kita menawarkan 3 solusi. Yang pertama, kita tuh perlu pendekatan melalui data statistik yang mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif untuk mengetahui beban studi pelajar. Jadi kita harus terjun ke dunia para pelajar, mahasiswa untuk mengumpulkan data yang kira-kira apa ya yang meresahkan bagi mahasiswa dan pelajar sekalian sehingga mereka tuh tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Apakah itu karena metode pembelajaran pengajar yang membosankan atau kurikulum yang terlalu memberatkan. Itu semua nantinya akan kita kumpulkan datanya melalui metode entah kuesioner ataupun wawancara dan metode pengumpulan data lainnya. Lalu setelah itu, solusi yang kedua, menurunnya efektivitas belajar dapat diketahui melalui pendekatan data sidik detak jantung dan suhu badan yang dikorelasikan dengan kuesioner. Nah, seperti yang saya bilang tadi, melalui kuesioner ataupun wawancara, ya, kita bisa mendapatkan data yang lebih dalam lagi mengenai apa yang dialami oleh mahasiswa atau pelajar. Jadi entah itu kita bisa mendapatkan ternyata salah satu pelajar atau mahasiswa mungkin merasa kalau dosen yang ini dia mengajarnya begini, makanya dia tidak bisa masuk ke saya segala macam. Nah, itu semua nanti kita bisa kumpulkan melalui data ini dan kita juga bisa melihat dari detak jantung pelajar tersebut melalui sidik jari yang sudah ditempelkan di awal ruangan. Jadi dari situ kita bisa tahu detak jantungnya dan suhu badannya. Nah, biasanya orang-orang itu yang memiliki kecenderungan malas bertemu dengan dosen ataupun tidak ada kegiatan untuk belajar,
dia memiliki suhu badan dan detak jantung yang cukup berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang ingin mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi yang ketiga, ada diperlukan alat yang dapat mengetahui informasi beban studi pelajar sehingga pelajar dapat menerima informasi tersebut dan mengubah tata cara mengajar pada saat pembelajaran langsung. Jadi nanti kita akan memberikan alat di depan ruangan kelas ketika mahasiswa ingin masuk ke dalam kelas, dia menempelkan sidik jari tersebut. Nanti hal itu akan memperoleh informasi yang berupa mood dari mahasiswa tersebut, apakah dia sedang moodnya jelek atau tidak ingin mengikuti pelajaran atau apapun. Lalu hal itu akan dikonversikan kepada pengajar nanti dalam bentuk informasi supaya nanti pengajar tuh bisa menyesuaikan metode pembelajarannya dengan cara yang lebih menarik supaya mahasiswa bisa memperhatikan pengajar dengan baik. Nah, lalu kemudian ada key metrics dan unfair advantage finger mood. Nah, key metrics ini sendiri itu adalah suatu target pasar kami ataupun target bagaimana kami bisa memproduksi produk ini dalam beberapa jangka waktu ke depannya. Nah, jadi target kami adalah 60 buah alat dalam jangka waktu 3 bulan yang tersebar di instansi pendidikan di Yogyakarta. Jadi maupun itu kampus atau sekolah-sekolah, kami akan menyebarkan produk kami ke sana supaya bisa dipakai untuk pengajar-pengajar di Yogyakarta. Lalu kemudian ada unfair advantage. Nah, unfair advantage ini adalah merupakan suatu kelebihan yang kami miliki dibandingkan kompetitor lain. Nah, yang mana hal itu adalah alat ini merupakan perusahaan pionir dalam mencapai keefektifan dalam pembelajaran. Jadi kami rasa di antara perusahaan lain hanya kami saja yang baru menciptakan ide-ide seperti ini. Berikutnya itu ada proposisi nilai yang unik dalam Fingermood. Nah, ada beberapa nilai unik yang terdapat dalam Fingermood. Yang pertama itu, slide dong bro. Ulang, sorry nggak fokus. Berikutnya itu ada proposisi nilai yang unik dalam Fingermood. Nah, ada beberapa nilai yang unik dalam Fingermood ini. Yang pertama, alat ini dapat mengukur detak jantung dan suhu tubuh pelajar yang diambil melalui sidik jari pelajar. Berikutnya, alat ini dapat terhubung langsung kepada pengajar terkait dalam memberikan output berupa kondisi kebugaran dari pelajar. Dan juga alat ini dapat membantu pengajar dalam memberikan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi pelajar saat itu. Nah, berikutnya ada segmentasi pelanggan Fingermood. Di sini, target untuk menyediakan Fingermood ini yaitu adalah universitas negeri, universitas swasta, sekolah negeri, sekolah swasta, dan juga lembaga bimbingan belajar. Pokoknya yang berkesesuaian dengan pengajar dan juga pelajar. Nah, positioning-nya itu startup yang menyediakan produk untuk memperbaiki sistem pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya ada channel Fingermood. Next. Udah? Next, Cok. Udah. Hah? Mana, Cok? Di gua belum Lu berubah kan nih. belum baca, anjir. Masa sih? Gue udah next, Cuk. Nah, ini sekarang baru berubah, coba diulangin lagi. Nih, ulang nih ya. Nih, ini apa? 7 kan? Ya. Nih. Ini apa? Channel. Ya. Nah, yaudah. Betul. Lalu yang berikutnya ada channel Fingermood. Next. Direct selling dengan penerapan melalui seminar, sosial media, dan penawaran langsung kepada instansi terkait. Lalu yang kedua ada network marketing dengan melakukan kerjasama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai regulator yang membawai instansi pendidikan di Indonesia. Next. Lalu yang berikutnya ada pendapatan Fingermood. Yang pertama, pendapatan penjualan alat selama 3 bulan dengan total pendapatan 60 juta. Yang kedua, BEP atau balik modal dalam 2 bulan dengan target penjualan 20 buah alat per bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.